Kenapa orang tidak rindu kepada Tuhan? Karena orang tidak haus. Ya. Karena banyak kita pikir bahwa kita tidak lagi haus. Saya nggak haus, saya nggak perlu Tuhan. I don't need God, I'm not thirsty with God. And the Bible speaks about that. Alkitab berbicara tentang orang-orang yang merasa bahwa mereka itu sudah apa ya? Sudah kenyang, sudah tidak lagi haus. We have a series of our discussion. We are now entering to the third. Kita masuki bagian yang ketiga dari pembahasan kita. Dan pada sahabat ini judulnya adalah The Desire to Receive the Holy Spirit. Kerinduan untuk menerima Roh Kudus. Ya, the desire to receive the, it's already on. Ya, shall I turn off and on again? Ya, kita lihat mudah-mudahan ada. Ya, anyway, sahabat lalu, sahabat, kita sudah menyelidiki tentang beberapa kondisi, tiga kondisi. Tadi sudah disebutkan. Welcome back, Tante Reni. Ya, Tante Reni, welcome back setelah 3 minggu. Jadi sahabat lalu kita sudah membahas tentang kondisi untuk menerima Roh Kudus, ya. Kondisi untuk menerima Roh Kudus, we have discussed about 3 things. So the Holy Spirit does not come. Roh Kudus tidak datang pada saat mungkin kita menyanyikan lagu-lagu yang hebat dengan musik yang ribut. It's not about the music. It's not about the pastor, pendeta yang bikin apa ya, yang bikin sampai orang dapat Roh Kudus. But we studied that it was all about pertobatan, percaya, dan apa? Penurutan. Pertobatan, percaya, dan penurutan. We repent, kita bertobat, kita percaya, dan kita apa ya? Kita menurut. So, Roh Kudus itu bukan sesuatu yang harus, it's not something that is coming from, pastor or what, ya. Mungkin Tuhan dapat gunakan pendeta, Tuhan dapat gunakan orang lain untuk kita dapat menurut, kita dapat percaya, kita dapat bertobat. But it is something that the Holy Spirit will do in us, sesuatu yang Roh Kudus lakukan bagi kita. Dan di Sabat we will be studying about the thirst for the Spirit. Ya, to receive the Holy Spirit, bagian yang pertama. The first point is that kita harus merasa haus akan Roh Kudus. Ya. Dan in the Bible when we talk about receiving the Holy Spirit, the Bible speaks about people who are thirsty. Orang-orang yang haus akan Roh Kudus. Mereka yang akan menerima Roh Kudus, ya. Isaiah 44 verse 3, Yesaya 44 ayat 3 katakan, you may be reading in English, I'll be reading in Indonesian. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. So, salah satu kondisi tambahan untuk Roh Kudus itu apa ya? Kehausan. We need to be thirsty. Kita harus merasa seperti orang yang apa ya, sangat kehausan, seperti waktu when I was still playing badminton, ya, ikut turnamen. There are times that, karena udah habis rally begitu ya, really thirsty, really want to have a break and then take a sip of water, ya, untuk minum. Jadi thirsty. Dan ini adalah panggilan yang ada di Alkitab, di Perjanjian Lama misalnya, ya. Kita lihat Yesaya 55. Tadi kita sudah baca Yesaya 44. Yesaya 55, Isaiah 55 verse 1 says, ayo hai semua yang haus, marilah dan apa? Minumlah air. Di Perjanjian Baru, Yesus memanggil juga, Yesus memberikan panggilan, ya. Dia berdiri dan berkata apa? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan apa? Datang kepadaku dan minum. Yohanes 7 ayat 37. Dan the question is, are we thirsty? Apakah kita haus? Apakah kita merasakan kehausan tersebut? Apakah kita memiliki satu kerinduan untuk apa ya? Minum. Habis Anda berjalan, habis Anda berlari, ya, minum. Minum sesuatu yang menyegarkan. Adakah kita, do we have a deep desire for the presence of God in our life? Adakah kita merasakan kerinduan yang hebat untuk kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Kenapa orang tidak rindu kepada Tuhan? Karena orang tidak haus. Ya. Karena banyak kita pikir bahwa kita tidak lagi haus. Saya nggak haus, saya nggak perlu Tuhan.
I don't need God. I'm not thirsty with God. And the Bible speaks about that. Alkitab berbicara tentang orang-orang yang merasa bahwa mereka itu sudah apa ya? Sudah kenyang, sudah tidak lagi haus. Ya. Amsal 27 ayat 7 katakan, Proverbs 27 verse 7, orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tapi kalau orang yang lapar, merindukan sekali apa ya? Madu ya. Waduh, lihat madu atau apa, waduh, kalau lapar sekali, waduh, apa saja kalau bisa dimakan ya dengan kata. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan apa? Dirasakan manis. Even the bitter taste sweet. Jadi perlu sekali kita untuk haus. Kenapa? Kalau kita kenyang, ya nggak perlu lagi. Ya, nggak perlu lagi. Madu pun nggak mau lagi. Ya. Jadi pertanyaannya, what are the other things? Halal apa? What are the other things that have temporarily made us full? Halal apa yang secara sementara telah kita rasakan kenyang kita saat ini? Ya. Apa kira-kira? What are the things that make us seemingly full? Ada yang berani memberikan komentar? Apa misalnya? Kita pikir kita tidak perlu Tuhan. Oh, we have because I don't need God because I have Disney Plus, I have Netflix, I have Paramount Plus, I have, and so on and so forth. We have kita tidak menginginkan Roh Kudus. We don't have the desire for the Holy Spirit because somehow the Holy Spirit has been replaced with so many other things that will temporarily, seemingly make us what ya? Full. But the point is, apakah segala hiburan tersebut, addiction mungkin atau hal-hal duniawi yang dunia tawarkan, the things that the world offered us, really worth it? Betul-betul berharga ya. Isaiah 55 verse 2 and 3 says apa ya? Yesaya 55 ayat 2 sampai 3. I'll be reading in Indonesia again. Yesaya 55 ayat 2 sampai 3 katakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, listen to me. Give you ear and come listen to me. Datanglah kepadaku, dengarlah, maka kamu akan hidup. Kita seringkali mendengarkan, melihat sesuatu yang kita pikir akan mengenyangkan kita. But the truth is, segala sesuatu yang kita pikir akan mengenyangkan kita, they don't. They don't make us satisfied. We are like the people in the time of Jeremiah. Kita seperti orang-orang di zaman Yeremia, mencoba untuk memenuhi kepuasan diri mereka sendiri. In the time of Jeremiah, the people wanted to do many things, just like us. Seperti kita saat ini. Agar supaya mereka memperoleh kesenangan yang dapat mereka miliki. But what did God say about them? Apa yang Tuhan katakan kepada orang-orang ini yang mencoba untuk mencari kesenangan-kesenangan dunia di zaman Yeremia? In the time of Jeremiah, they wanted to have all the fun, all the joy that they can find in this world. Jeremiah told them, the word of God said to them, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. They have dug their own cistern, ya, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. If you have a spring of living water, kalau kita memiliki sumber air hidup, why do we need to build kolam? Kalau kita memiliki sumber air yang keluar dari batu sangat segar, why do we need to have kolam? Kenapa? Kolam itu, animals might fall into it. Ada binatang yang akan masuk, busuk. Ya. Di Ethiopia umumnya orang-orang gali kolam ya, for their drinking water. And then when you look at the kolam-kolam di Ethiopia, tempat orang-orang Ethiopia minum, you look at them, oh no way. No way, but that's the only way for them to drink. Ya. Anda sudah pernah lihat dulu ya, saya pernah, I put the picture before. And so, this is it. This is our effort to find happiness. This is our
effort, usaha kita untuk pursuit of happiness, untuk mengejar kebahagiaan. Talking about pursuit of happiness, it's not only a film, right? Ada kan Will Smith dulu ada filmnya ya, Pursuit of Happiness. But there is a website at present. Website, the website is www.pursuitofhappiness.org. Can you imagine? A website dedicated so that people can find happiness. Untuk orang-orang dapat mencari apa ya? Kesukaan mereka, kesenangan mereka. And when you look at this website, yeah, this Pursuit of Happiness, who we are, it says like these are the scientists, educators, orang-orang ilmuwan, pendidik-pendidik, dedicated to the advancement of scientific knowledge about happiness and depression prevention. Artinya inilah ilmuwan, pendidik-pendidik yang apa? Mencoba untuk memberikan apa ya? Pengetahuan ilmiah tentang kebahagiaan, tentang kesukaan. Dan apa? Depression prevention. Untuk mencegah apa? Untuk mencegah depresi. Oh, we have films about pursuit of happiness. We have website about pursuit of happiness. We heard a lot of things about what the world offer for happiness. What makes us happy? Yeah? What makes us happy, you think? If I'm famous, if I have a 1 million follower, if I play in front of a 1 million audience, if I film star, a singer, do you think that will make me happy? I don't know. Young people, do you remember these faces? Everybody knows. Everybody know this? Do you know what happened to them? How old were they when they... Korea, yeah. What happened to them? Yeah. They commit suicide. Apa yang kurang dari mereka? Apa yang kurang dari mereka? Yeah. What's wrong with them? I mean, what is lacking from them? Are they not famous enough? Are they not handsome and beautiful enough? Are they not rich enough? Maybe I don't know them. I'm just putting this picture because I know maybe young people knows them. Yeah. I know this person very well. I like him very well. I'm so jealous with him. Because I'm so jealous in a worldly sense. Because he travel all over the world, dia travel ke seluruh dunia, dia makan dengan presiden, dia makan dengan siapa aja, dia makan di kaki lima di Bali, di Jakarta. So famous, Anthony Bourdain. So famous. Dia tinggal di hotel yang mewah, bertemu dengan presiden, dibayar untuk makan, dibayar untuk travel, everything. Kenapa saya jealous? Kalau saya travel, saya pertama-tama, aduh, mau nginap di rumah siapa ini? Apa mobilnya bisa kami pakai untuk tidur malam? Mobil sewa, mobil rental kayak itu seringkali kami pakai untuk tidur malam, saudara. Tapi biasanya motel itu udah kemewahan kalau kami pergi kemana-mana, motel, ya. Atau biasanya kalau ke tempat lain ya kami tinggal misalnya di cabin, ya, di cabin. Jadi, tapi Anthony Bourdain, waduh, kemana-mana dia. What happened with him? Yeah. Is that many times when people reflect upon his life, they say Anthony Bourdain went to many places. Dia pergi ke berbagai tempat to find happiness, to find something that will make him better. Sesuatu yang dapat membuat dia menjadi lebih baik. But he never been better. Dia tidak pernah lebih baik. Why? Yeah. Well, dia mencari hal-hal yang baik, hal-hal yang kita pikirkan yang terbaik, kaya, terkenal, bicara dengan semua presiden, dia bisa bikin lakukan, makan di semua tempat, he can do many things. But he said, before he commits suicide, my life is empty. My life is empty. So the pursuit of happiness without God, with the world offer, with what the world offer, apa yang dunia tawarkan, the pursuit of happiness leads only to emptiness, kekosongan
hidup. This week, in our Sabbath school, we discussed about one article from BBC Future. BBC Future has an article entitled, Why Our Pursuit of Happiness May Be Flawed. Kenapa usaha kita untuk mencari kesenangan itu, apa? Flawed itu apa? Flawed itu, apa bahasa Indonesianya? Kurang, ada kurangnya. Cacat. Kenapa usaha kita untuk mencari? Dan diberikanlah jawabannya. Kenapa? Karena kita pikir bahwa happiness itu when we able to minimize pain, pada saat kita mengurangi rasa sakit, and maximize pleasure. Pada saat kita memaximize, kita memperbesar kesenangan-kesenangan dunia kita. Jadi minimize pain. Kalau kita sakit kaki, we have a problem in life, drink something, drink medicine, do this, do that, so that it all will go away. But the question that is asked in this article, and the statement that was made is that pain is a consequence of being alive. Rasa sakit apapun Anda rasakan, Anda seorang pendeta, Anda seorang ketua jemaat, siapapun Anda, pain in life is part of life. And maximizing pleasure is not the option or not the only option. Ya, pain, semua kita sakit. Ya. Saya nggak bisa lagi main badminton seperti Reagan, ya. Nggak bisa lagi, artinya banyak hal yang kita tidak bisa. But what is then the solution? Ya, according to this article ini katakan, a life of meaningful pain, satu kehidupan yang tetap memiliki arti, walaupun kita dalam keadaan sakit, is more valuable than life of meaningless pleasure. Lebih baik kita sakit, tapi kehidupan kita itu memiliki arti, daripada kehidupan kita yang dipenuhi dengan apa? Pleasure, dengan kepelesiran. Tapi tidak ada artinya. And that is what happened with Anthony Bourdain. Yeah. So what is then meaningful life? What is pleasure? What is happiness? Yeah. Well, life is not about the pursuit of happiness. Hidup bukanlah tentang mengejar kesenangan. Hidup adalah sukacita dalam mengejar Tuhan dan mengejar kehendak-Nya bagi kita. Why? Kenapa harus Tuhan? Ya. Kenapa hati kita tidak bisa kita gerakkan ke arah apa yang dunia ingin tawarkan bagi kita? Nama yang terkenal, pesta-pesta yang dapat kita ikuti. Why not? Why not our heart be attached to those things? Because the creator of our heart is not this world. Karena yang menciptakan hati kita bukanlah dunia kita, ya. Yang menciptakan hati kita itu Allah. So we have eternity in our heart. I've been preaching about that, ya. Kita memiliki apa? Kekekalan di dalam hati kita. Dalam hati kita itu ada surga. Apapun yang Anda buat, Anda akan diingatkan, Tarantung, this is not what you're supposed to do. This is wrong. This is wrong. So in order to receive the Holy Spirit, we need to have the heart that will be pointed toward God. Untuk menerima Roh Kudus, kita harus memiliki hati yang berpusat kepada pencipta hati tersebut. Siapa? Allah kita. We need to have the thirst for the Spirit. Now, how do we do that? Bagaimana cara kita menerima atau merasa haus terhadap Roh Kudus? Kita sudah bahas tadi, ya. Kita harus memiliki. Dan yang berikutnya, bagaimana caranya kita supaya haus? Kita harus minta supaya haus. We have to ask for the Spirit. Ada yang katakan, pendeta, bukannya Tuhan tahu apa yang kita mau, ya? God knows what we want. Why don't let just God do it automatically in our life? Can God force His way on us? Dapatkah Allah hanya paksa kehendak-Nya? Karena saya mau kalian suka akan saya, maka saya paksa kalian untuk suka akan saya. Can God do that? Can God force His way on us? Can God force us to love Him? No way. Ya, nggak bisa, ya. So we need to ask. Many times when Jesus was faced with the people who are sick, pada saat Yesus berhadapan dengan orang-orang yang sakit, many times when the blind man came to Jesus, ada orang buta datang pada Yesus, what did Jesus say? What do you want? Yesus harus bertanya, apa yang kau maui? Kalau saya di samping Yesus, orang tahu-tahu buta, itu yang dia mau, Tuhan. You know that he's blind.
Tapi Yesus, kenapa Yesus harus tanya? Because many times we don't know what we ask. Kita tidak tahu apa. So the second point, aside from thirst for the Spirit, is we need to ask for the Spirit. So it's not enough just, okay, terima saja ya. Terima saja ya, apa-apa saja yang Tuhan berikan. No. We need to, first of all, wrestling with God. Kita harus bergulat dengan Allah. Seperti Yakub ya. Just like Jacob. When Jacob was wrestling with the heavenly messenger, the Son of God himself ya. Jacob says what? I will not let you go unless you bless me. Aku tidak akan melepaskan kau, membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Wrestling with God. Don't just expect, mengharapkan Tuhan kasih. No. Of course. After we wrestle with God, rest assured, yakinlah, kita akan mendapatkan. Resting in God. So, from wrestling with God, pada saat kita bergumul dengan Allah, bergulat dengan Allah, then we can find the rest. Kita akan mendapatkan apa? Istirahat tersebut. Marilah kepadaku. Matthew 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi apa ya? Kelegaan kepadamu. So, we need to ask, we need to wrestle. We need to paksa, bergulat dengan Tuhan. Ya. Bergulat dengan Tuhan. Ada satu ayat, there's one verse that many people memorize, which is written in Luke 11 verse 9. Lukas 11 ayat 9. Ya. Mintalah, maka itu akan apa? Diberikan. Carilah, maka engkau akan apa? Mendapatkan. Ketuklah, maka apa? Oh, kita hafal semua ya. Hafal semua ya. Tapi Anda tahu latar belakang dari ayat ini? Do you know the background, the story behind this text? Ini dalam satu kumpulan, this is in one story with the parable of a friend that comes at midnight. Sahabat yang datang di tengah malam. Seorang sahabat yang mengganggu sahabat yang lain di tengah malam. Lukas 11 ayat 5-8. But before we read, sebelum kita membaca Luke 11 verse 5-8, latar belakang sebelum ayat minta, ya, ketok dan lain sebagainya itu, latar belakangnya adalah murid-murid Yesus yang ingin belajar berdoa. These disciples wanted to be taught on how to pray. While Jesus was praying, pada saat Yesus sedang berdoa di satu tempat, setelah dia selesai, datanglah murid-muridnya kepadanya. Disciples came to him, Lord, teach us how to pray. Just as John taught his disciples, seperti Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Lalu Yesus katakan, when you pray, pada saat kamu berdoa, katakan apa? Bapa, Father, hallowed be your name. Kenapa bukan my God? Kenapa kalau kita berdoa, kenapa dia bilang, bukan Tuhan? Kenapa harus Bapa? What does that Bapa means? What does Father means? That we are His children. What does that mean? I don't know. I mean, we don't have any more small children here except Evan, Michi, who else? Yeah? How do you see your children? I mean, are they, Shaina and Sean, they will never want to go with us anymore. Pada saat anak-anak kita sudah besar ya. But anak-anak kecil, wherever we want to go, mereka mau tempel terus dengan kita. Ya. Tertempel terus seperti Adriana tertempel terus dengan mamanya. Ya. Nggak mau lari dia. Nggak mau lari jauh-jauh dari orang tua. Ya. Nggak mau lari jauh-jauh. Anak-anak ya. Jadi anak-anak kita itu selalu maunya dekat, bergantung sekali kepada kita. They are so close, they want to be, they want to be always close to their father or to their mother in this case. And so this is it. Jesus says, pray like a small child. Papa mana? Nangis mereka kalau papanya apa ya? Kalau papanya hilang. Ya. Tapi begitu anak-anak itu sudah besar, anak-anak kita itu hilang, mama papanya yang nangis-nangis anaknya. Ya. Waktu kecil anaknya nangis-nangis. So, without father, the children will never have anything. So, and what else? The children will always ask. Ya. Ya. Kalau orang sudah dewasa, minta juga mereka anak-anak, tapi ada maunya itu ya. Tapi artinya beda dengan anak-anak kecil gitu. Waduh, minta terus. Give me, give me, give me, give me. Lead me, lead me. Tuntun saya. And then this is it. Father, give us, forgive us, lead us. Ya. Minta terus.
Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread. We cannot eat without you giving us the food. Forgive our sins. I cannot forgive my own sins. And lead us not into temptation. We are useless without you. And so, based on this, this prayer method of Jesus, then verse 5 to 8 talks about a friend that comes at midnight. Okay? A friend that comes at midnight. Apa dikatakan sana? Mungkin ada yang tolong baca bahasa Indonesianya ya. Di sana dikatakan ada seorang sahabat. You can read in English, I will be explaining in Indonesia ya. Ada seorang, Yesus berbicara tentang perumpamaan ini. Ada seorang sahabat, tengah malam dia apa? Datang kepada sahabatnya. Dia bilang, hei sahabatku, digedor pintunya. Sahabatku, mintalah 3 ketul roti. Ya. 3 ketul roti. Kenapa kamu mau minta roti? Ya karena saya kebetulan ada sahabat dari negeri jauh yang baru tiba. Ya. Baru tiba dari Indonesia mereka. Jadi saya di rumah kebetulan nggak ada. Ini kan bukan di zaman sekarang. Kalau sekarang ya makan aja ke hibachi sendiri tengah malam juga mungkin masih buka ya. Tapi waktu itu belum. Itu di zaman Alkitab itu, waduh nggak ada supermarket, nggak ada hibachi, nggak ada seperti begitu. Jadi datanglah mereka minta tolong. Aduh saya nggak ada makanan. Tapi ini tetangga sahabat saya dulu sudah datang. Kalau Anda bersahabat dengan orang yang datang minta bantuan, Yesus katakan, what will you answer? Apa yang kamu mau jawab? Oh, don't trouble me, jangan ganggu saya. Ya. Jangan ganggu saya, pintu saya sudah tutup, sedang anak-anak saya sudah tidur di mana? Di tempat tidur dengan kami, saya tidak dapat bangkit dan memberikan roti kepadamu. Ya. Mungkin kita dapat katakan seperti begitu. Kata Yesus ya, but I say to you, Yesus katakan. Nah, di zaman dulu kan, anak-anak tidur dengan orang tua ya, sama seperti kita ya, kecuali yang sudah punya anak-anak kamar masing-masing. Tapi di zaman Yesus anak-anak itu tidur dengan orang tua, ya, tidur dengan orang tua. Jadi terganggu sekali. Tetapi kenapa orang ini tetap diberikan roti? Menurut Lukas 11 ayat 5-8, I say to you, though he will not rise and give to him because he is friend, ya, mungkin orang tersebut dikatakan apa? Tidak mau memberikan. Karena bukan hanya karena dia teman, tapi because of his persistence. Tapi karena apa ya? Dia tidak tahu malu, he will rise and give him as many as he needs. Jadi dengan kata lain, perumpamaan ini katakan apa ya? This parable says that, it's not because you are my friend that I would like to give you. No. But I give it to you. I give you the bread because you keep disturbing me. Kamu selalu apa? Ganggu saya. Ganggu saya. Jadi Tuhan itu harus kita ganggu terus. Ya. Jadi artinya Lukas 11 ayat 8 ini katakan, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Jadi tidak malu. Jadi kalau kita berdoa, kalau kita minta kepada Tuhan, mintalah tanpa malu-malu. Aduh, nanti Tuhan tersinggung nih pendeta kalau saya minta-minta terus. Tuhan gak akan tersinggung. Ya. Anaidea, artinya shameless, persistent. Usaha yang tidak malu-malu dari orang yang memiliki iman yang tidak akan dihentikan oleh rasa takut. Walaupun orang lain sudah katakan pada orang tersebut, you are too extreme, or too excessive. Keterlaluan kamu minta begitu terus sama Tuhan. But no, you need to be persistent. Ya. Harus ganggu terus Tuhan. Tuhan itu harus diganggu terus. Itulah sebabnya Lukas 11 ayat 9 katakan, inilah ayat kita ya. Dari cerita tersebut, oleh karena itu, karena orang yang tidak malu-malu ini, makanya baru ayat itu katakan apa? Oleh karena itu, karena kamu yang tidak malu-malu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan dapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Waduh, puji Tuhan, pendeta ada khotbah yang mulai saat ini saya akan berdoa, Tuhan saya mau kaya, besok saya mau kaya, tiap hari saya akan berdoa untuk jadi orang kaya Tuhan. Dapat lotre, $200 juta. Bangun gereja nggak akan sempit begini pendeta kalau saya dapat 200 juta. Apa yang kita harus minta? Nanti Anda lihat ya.
Be very careful. What do we ask? Saya mau jadi terkenal. Supaya saya nanti yang like saya itu 1 juta orang. Ya, tiap malam di Zoom itu ribuan orang nonton dan lain sebagainya. Itu yang kita minta. Well, coba kita lihat. Ask, seek, and knock. Ya. Ini seperti sudah sering kita hafal, tapi ini sesungguhnya ini adalah apa ya? Ini progression, ada peningkatan. Ini ada step. Itu step yang pertama kita baru apa ya? Minta. Step yang kedua kita mencari, lebih apa? Lebih aktif. Dan step ketiga, ketok. Kita sudah hampir sampai di apa ya? Tujuan ya. Ini ada apa ya? Keep asking, keep knocking, the continuous form ya di Alkitabnya. Keep asking, keep knocking, keep seeking, and keep knocking. This is ask prayer. Ask prayer artinya apa ya? Artinya daripada ask prayer adalah minta pertama ya. When we ask, when we beg, in other words, ya, when like kita meminta, we are recognizing our needs. Kita menyadari kebutuhan kita. Karena kalau saya minta sesuatu kepada Tuhan, saya minta sesuatu yang saya tidak miliki. I am asking something that I do not have. Kita memohon sesuatu yang kita tidak miliki. Something that God only can give. And when we ask, pada saat kita hanya tangan kita minta begitu, we are in the condition of passive. Itulah tingkatan pertama. Lord, tolong saya. Saya minta ini. Yang kedua, seek. Ini tingkatan berikutnya. Cari. Setelah kita minta, kita kalau minta mungkin kita duduk di tempat. We are just in our place. But when we seek, we start to move. Isn't it? Pada saat kita mencari, baru kita mulai apa? Mulai bergerak. Harus bergerak. Jangan hanya minta-minta begini. Bergerak. Harus bergerak. Harus beli lotre, oh bukan begitu ya. Recognizing God's priority. Kita menyadari prioritas Allah. Itulah sebabnya Alkitab banyak kali berbicara tentang seek ini ya, mencari ini. Misalnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, seek first the kingdom of God. We need to seek. We need to have effort. In other words, the condition is no longer passive. Kondisi kita bukan lagi pasif, tapi sekarang sudah menjadi aktif. Sudah menjadi aktif. And the last, after we ask, we seek, and the last we already in the front of the goal. We knock. Kita sudah apa? Tiba di tempat tujuan. The progression ya. The process. When we knock, we are entering God's presence, memasuki hadirat Allah. Ya, memasuki hadirat Allah. And so, this is it. When we knock, when we enter the presence, memasuki hadirat Allah. Ya, disitulah kita sudah tiba. Kita sudah hampir goal. Ya, tinggal buka lah, tinggal pintu terbuka, kita sudah masuk. Okay? So the question is, apa yang kita cari? Apa yang kita minta? Apa yang kita cari? Apa yang kita apa? Ketok. Untuk apa? Untuk kekayaan, ketenaran, kepopuleran? Apa yang kita minta? Kesehatan? Oke, boleh, tentu saja boleh. Pekerjaan, tentu saja Tuhan mau kita pekerjaan. Kesetiaan. Tapi coba Anda baca, kita pelajaran kita itu nggak jauh-jauh. Our lesson is only focus on Luke chapter what? 11. Kita sudah baca dari Luke 11 verse 1 to 8. Lalu yang famous ini 1 to 9. Anda tahu ini fokusnya ini apa ini? Luke 11. Apa yang kita cari, apa yang kita minta, apa yang kita ketok. Ayat 13, verse 13. Luke 11 verse 13. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus. Ya. Kenapa? Karena Roh Kudus itu kalau diberikan, itulah kehidupan kekal. Ketenaran itu begitu kita tua, habis. Lotre, waduh banyak orang menang lotre, habis juga. Sakit, kita minta kesehatan, sakit. Bisa sembuh, puji Tuhan. Tapi kalau minta Roh Kudus, hidup kekal, saudara. Bukan hidup sementara. Ini yang kita minta. Ya, ini yang minta. Itu yang Yesus mau. Kita minta Dia. Ya, kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Yang kita minta, yang kita... Dan kalau kita lihat, ini sesungguhnya ketok itu, apa ya, dapat kita lihat juga kita bisa mengetok, tapi sesungguhnya
Kristus yang sedang mengetok kita. It's Jesus who knock. Ya, Wahyu 3:20. Lihatlah. Revelation 3:20. Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan apa? Mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, ia bersama-sama dengan apa? Ia bersama-sama dengan aku. So that's the goal. Kita minta, kita seek, kita knock for the presence of God. Dan kita tidak harus untuk Roh Kudus itu jangan cuma sekali-sekali. Terus paksa. Adventism greatest need. Ya, kebutuhan terbesar orang Advent menurut Ron Clauset. Dia katakan apa? We need to keep praying in order to realize for ourselves how important this actually is for our life. Perlu kita apa? Sadari, berdoa itu. Our hearts needs persuasion by insistence. Hati kita membutuhkan bujukan dengan desakan. Kita harus minta. Minta terus Roh Kudus. Tuhan, saya nggak tahu bicara, minta Roh Kudus bicara. Tuhan, saya nggak tahu bikin ini, minta Roh Kudus supaya itu bisa dibikin. Ya. Minta. Our praying to God, in halaman 165. Our praying to God is not to keep Him updated. Doa kita kepada Tuhan bukan untuk membuat dia dapat tahu tentang, oh pendeta Rantung lagi khotbah tuh ya. Bukan. Dia not for Him to be updated, untuk dapat informasi, but to keep us connected. Tetapi untuk membuat kita terhubung dengan Dia. And the more we ask, semakin banyak kita meminta, the more we ask, the more we may develop a burden for what we ask. Semakin banyak kita meminta, semakin kita mengembangkan beban untuk apa yang kita minta. Kalau saya minta untuk dapat berbicara, saya minta untuk dapat menyanyi, saya minta untuk ini. Kita memiliki apa? Beban untuk apa? Mengembangkan beban, mengusahakan beban tersebut. Dan kalau, if the fulfillment of the promise is not seen as it might be, it is because the promise is not appreciated as it should be. Kalau kita gagal-gagal terus dalam permohonan kita, kalau kegenapan janji itu tidak kelihatan sebagaimana adanya, hal ini disebabkan karena janji tidak dihargai sebagaimana mestinya. Kita minta untuk kebijaksanaan surga, tapi kita sendiri nggak mau bijaksana. Ya. Jadi hargai janji tersebut, hargai permohonan. Do we really long for the Holy Spirit? Bagaimana kita meminta? Bagaimana kita meminta? Kita meminta bagaikan apa ya? Dengan iman seperti seorang anak yang bermohon kepada orang tuanya. How do we ask? Kita apa? Minta seperti seorang anak. What do we ask? Apa yang kita minta? Roh Kudus. Kita bukan minta ini dan itu. Yang kita minta itu umumnya yang pertama-tama adalah apa ya? Roh Kudus. Bukan berarti habis minta Roh Kudus nggak perlu minta kerja dan lain. No, carilah dahulu kerajaan Allah ya. Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Dan the next question is, ya, apa yang berikutnya? Why do we ask? Kenapa kita minta? Kenapa saya harus perlu Roh Kudus? Ya. Kenapa kita meminta Roh Kudus? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kita harus minta Roh Kudus? Supaya saya apa, Teta? Supaya saya kuat? Supaya saya senang? Lihat perumpamaan tadi, kenapa orang itu tidak berhenti menggedor pintu sahabatnya supaya dia dapat 3 ketul roti, untuk siapa itu? Supaya dia makan sendiri? Kenapa? Ingat perumpamaan tadi? He knocked, he went out, he sick. Ya, dia gedor pintu orang tengah malam. He knocked and disturb other people. So that the person that he knocked will open the door and give him 3 loaves of bread. Untuk apa? Untuk dirinya. It's not for him. Ya. Friend. Dia katakan apa? Lend me 3 loaves. For a friend of mine has come to me on his journey. And I have nothing to set before him. Kenapa kita minta Roh Kudus? Pendeta, saya perlu Roh Kudus. Kenapa? Aduh, supaya saya hidupnya tenang. Pendeta, saya sakit hati terus gitu ya. Orang-orang bikin sakit hati sama saya tuh. It's not about you. It's not for us. He asked so that others can have food. He has burden for others. Dia meminta agar orang lain dapat makanan. Dia memiliki beban bagi orang lain.
We ask, we pray for the Holy Spirit so that through us, melalui kita, ya, orang lain dapat memperoleh berkat rohani. You know the story when setelah Yesus, after the baptism of Jesus, what happened to Jesus? Dia dibaptiskan lalu dia keluar ya. Lalu apa yang terjadi? Alkitab katakan, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun ya. Do you know? Okay, the Bible maybe did not mention about Roh Kudus yang turun. But the Bible mention why the Holy Spirit came down to him. Kenapa Roh Kudus turun pada Yesus? Anda tahu kenapa Roh Kudus turun pada Yesus? Supaya apa? Maybe anybody can answer that? Supaya nggak ngantuk ya. Sudah panjang dikit meter rantung. Jadi ditanya dulu lah. Kenapa Roh Kudus turun kepada Yesus? Dapatkan kekuatan, Yesus dapat kekuatan. Kenapa? Supaya dia dapat apa? Power to preach. Siap diuji oleh setan ya. I preached that before ya. Supaya Yesus dipersiapkan pada saat dia diuji di padang gurun before he was tempted in the wilderness. But do you know the reason why the Holy Spirit came to Jesus? Not for that Jesus will be empowered, Jesus will have this, Jesus will have that for himself. No. Read the Desire of Ages. Pada saat Yesus keluar dari dalam air, upon coming out of water, Jesus bowed in prayer on the river bank. Dia berdoa saat itu. Apa yang dia doakan? Apa yang dia keluarkan dari hatinya? Ya. As he pour out his soul in prayer. Ya. Ya. Setelah keluar dari air, Yesus duduk, ya, tunduk melayangkan doa di pinggir sungai itu. The Savior glance, pandangan juru selamat tampaknya menerusi surga. Sedang ia mencurahkan jiwanya dalam doa. Ia tahu benar betapa dosa telah mengeraskan hati manusia dan betapa sukarnya kelak bagi mereka untuk mengerti akan pekerjaannya. Serta menerima karunia keselamatan. He was not praying for himself. He was not praying so that he will be strengthened. He was praying for the people so that they receive salvation. He was praying for other people. Orang-orang jangan sampai hati mereka keras. So that their heart will not be hardened. So their heart will not be hardened. And he was praying for the people that he will serve. And the continuation, the statement saying in the Desire of Ages, they never before, belum pernah sebelumnya malaikat-malaikat mendengarkan doa semacam itu. Doa yang untuk mendoakan orang lain. And what happened? The Father himself will answer the petition of his son. Bapa itu sendiri yang akan menjawab permohonan anaknya. Langsung dari takhta surga memancarkan cahaya kemuliaannya. Langit terbuka dan ke atas kepala juru selamat turunlah cahaya yang paling suci dalam rupa seekor burung dara. So the Holy Spirit came to Jesus because he was praying for the salvation of others. Roh Kudus turun karena dia mendoakan apa? Keselamatan orang lain. Ya. Demikian juga rasul-rasul, ini bukan hanya Yesus. Rasul-rasul udah lihat itu, mereka ingat waktu Yesus naik ke surga, when Jesus ascended back to heaven. The disciples remember that. Ya, and this is what is written in the Acts of the Apostle. Hari-hari persiapan itu adalah hari-hari pendidikan hati yang mendalam. When they about to receive in the Pentecost the Holy Spirit, pada saat murid-murid sedang mempersiapkan untuk menerima Roh Kudus, what did they do? Lord, please send the Holy Spirit so that we can speak in tongue, so that we can heal people with the power of the Holy Spirit. Supaya kami dapat buat ini, buat itu. Pada saat Roh Kudus turun pada kami. Supaya kami dapat kuasa. Nah, these days of preparation, hari-hari persiapan itu adalah hari-hari penyelidikan hati yang mendalam. Murid-murid merasa kebutuhan rohani mereka dan berseru pada Tuhan untuk pengurapan yang kudus yang akan menyanggupkan mereka untuk pekerjaan apa? Penyelamatan jiwa-jiwa, soul saving. They did not ask, saya ulangi, they did not ask for a blessing for themselves merely. Mereka tidak minta untuk suatu berkat bagi mereka saja. They were weighted. Mereka apa? Ditanggungkan beban keselamatan jiwa. They were weighted with the burden of the salvation of soul. Mereka menyadari bahwa Injil harus disampaikan seluruh dunia. Dan mereka menuntut kuasa yang Kristus telah janjikan. Bukan supaya mereka berkuasa. Supaya orang dapat apa? Diselamatkan. Pray for the Holy Spirit.
so that others too can be saved. Nah, minta. Ya, minta. Tuhan, saya butuh untuk menjangkau saudara saya. We all remember our friend, ya. Ada saudara-saudara Anda, anak-anak Anda, orang tua Anda, keluarga Anda. Tuhan, mereka perlu untuk dijaga. Mereka perlu untuk dicapai. Tuhan, berikanlah kuasa kepada saya untuk dapat menjangkau mereka. Berikanlah kekuatan kepada saya untuk supaya mereka juga dapat apa? Dapat juga diselamatkan, ya. Dan inilah arti, ya. BBC tadi katakan apa? Life, pursuit of happiness in this world is empty, can lead to emptiness. But do you know what is the meaningful life? Apakah arti kehidupan yang berarti? Do you know what makes you, saya tidak ingat waktu saya makan yang enak waktu di Indonesia. Saya tidak ingat waktu saya tidur di hotel yang mewah, nggak pernah sih. Saya tidak ingat kehidupan yang begini dan lain sebagainya. Tetapi mungkin yang saya ingat adalah pada saat saya mungkin menjangkau orang-orang, ya, membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan Tuhan. And that gives us meaning in our life. So if you want to be happy, to have a meaningful life, reach out to others. Jangkaulah jiwa-jiwa. Karena itulah Yesus telah datang untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya bawa ini dalam nama Yesus.